Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID. Barengan sama Airin, selamat datang di Airin's Room Talk. Belakangan ini kita tuh sering denger ya sahabat Alkes kayak aduh aku butuh healing deh, mentalku butuh healing deh, aku lah kayaknya mental illness deh, pokoknya yang berhubungan dengan mental gitu. Nah sebenarnya mental illness atau mental disorder nih apa sih? Ini disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa ya. Ini tuh kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan kita, perilaku, suasana hati atau kombinasi diantaranya. Dan kondisi ini bisa terjadi sesekali ataupun berlangsung dalam waktu yang lama atau disebut juga dengan kronis gitu. Dan gangguan ini itu bisa dari ringan sampai parah dan bisa banget mempengaruhi kemampuan kita itu untuk menjalani kehidupan sehari-hari, mempengaruhi aktivitas kita nih sahabat Alkes. Dan bahkan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom ini sempat bilang kalau pandemi COVID-19 udah berdampak besar sama kesehatan mental. Bahkan WHO ini memperkirakan loh kalau kondisi seperti depresi dan juga kecemasan itu udah meningkat lebih dari 25% sejak pandemi dimulai. Wow, jadi pantas aja ya kalau akhir-akhir ini kita lebih sering dengar orang tuh merasa kok kayaknya mentalku terganggu. Karena memang menurut WHO meningkat 25% semenjak masa pandemi COVID-19 gitu. Nah di sini kita bakalan bahas kira-kira mental illness apa sih yang paling sering terjadi di manusia. Yang pertama yaitu adanya gangguan kecemasan. Keluhan pertama ini dialamin dengan rasa cemas berlebihan di mana si penderita tuh ngerasa khawatir dan juga ketakutan secara terus-menerus. Nah kondisi ini tuh bisa terjadi sama siapa aja sahabat Alkes, terutama buat wanita di atas usia 30 tahun. Yang kedua, gangguan mood. Nah ini buat ciwi-ciwi atau biasanya yang percaya sama zodiak ngomong sih kalau zodiak Cancer ya itu paling kemudian gitu kan. So gangguan mood ini itu adalah jenis gangguan mental yang berhubungan dengan suasana hati. Terkadang si penderita ini bisa ngalamin kebahagiaan ataupun ngerasa sedih banget yang berlebihan di luar batas normal gitu. Nah sebenarnya mood swing seperti ini tuh sering dialamin sama banyak orang. Kalau Airin pribadi sih ngalamin kalau misalnya mau dapet mau M gitu. Tapi kalau andai kata mood swing ini tuh dibiarkan aja, ini bisa sangat mengganggu aktivitas. Bahkan bisa sampai menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga yaitu skizofrenia. Keluhan ini sering dikaitkan dengan kesurupan, khususnya bagi masyarakat Jawa. Nah jadi pada dasarnya skizofrenia ini tuh merupakan penyakit yang mengakibatkan penderitanya tuh ngalamin halusinasi gitu loh. Sulit berpikir dan juga mengalami delusi. Nah penyakit ini tuh sering menyebabkan penderita sulit membedakan mana yang nyata dan juga mana yang mimpi. Yang keempat, sebenarnya gangguan ini mirip banget sih sama yang sebelumnya kita bahas. Yang keempat ini ada namanya gangguan psikotik. Nah pada dasarnya memang kasus ini tuh gak jauh berbeda dengan skizofrenia, di mana gangguan ini juga membuat si penderita tuh kesulitan membedakan antara kenyataan dengan halusinasi. Nah kok bisa terjadi kondisi ini tuh kenapa sih? Karena ada zat kimia di otak yang terjadi gangguan karena kelelahan fisik maupun kondisi mental yang sedang terganggu. Yang kelima, kontrol impuls. Jenis gangguan mental ini dapat diartikan sebagai kesulitan seseorang dalam menahan diri untuk selalu berbuat agresif. Jadi penderita gangguan ini tuh kesulitan mengontrol diri sendiri, jadi bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain karena dia terlalu agresif gitu. Yang keenam yaitu gangguan makan. Nah gangguan makan ini terjadi dengan penderita tuh kehilangan kontrol atas kuantitas makanan yang mereka konsumsi atau yang mereka makan gitu ya. Antara terus menerus tanpa henti atau kebalikannya nih gak makan sama sekali. Nah kasus ini tuh dapat berkembang menjadi bulimia nervosa, di mana penderita selalu memuntahkan kembali, mohon maaf nih ya, makanannya sehingga tubuh itu gak sempat terima nutrisi makanan sama sekali karena ya belum diserap nutrisinya tapi udah dikeluarin lagi gitu.
Yang ketujuh yaitu Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Jenis gangguan mental ini tuh membuat penderitanya harus ngelakuin kegiatan berulang. Kalau enggak, maka si penderita ini bakalan ngerasa cemas banget. Dan gangguan ini dapat terjadi sama siapa aja ya sahabat Alkes, baik dewasa, remaja, sampai anak-anak. Kalau Airin punya temen dia OCD, itu tuh harus bersihin berkali-kali. Jadi nggak mau di rumahnya tuh ada debu sedikit pun tuh nggak mau, harus bener-bener bersih. Jadi dia kayak sehari bisa bersihin rumah beberapa kali gitu sih. Yang kedelapan yaitu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini nyebabin penderitanya tuh punya pola pikir dan perilaku yang gak normal dan sulit buat diubah. Nah, si penderita gangguan ini tuh kesulitan buat memahami situasi dan juga orang lain. Jadi seringkali gak dapat berbaur dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu, atau tidak bisa bersosialisasi nih sahabat Alkes. Yang kesembilan yaitu psikosomatis. Jenis gangguan mental yang ini tuh memunculkan masalah fisik dari cara berpikir penderita sendiri. Jadi gejala gangguannya itu diawali dengan rasa cemas, gelisah, stres, sampai depresi. Gak hanya orang dewasa aja, tapi anak-anak juga bisa terkena gangguan ini sahabat Alkes. Masalah fisik yang muncul dari gangguan mental ini tuh seperti mudah lelah, nyeri pada otot, sesak nafas, hingga telapak tangan berkeringat. Terkadang mereka tuh juga cemas berlebih walaupun keluhannya tuh sangat ringan gitu loh. Yang ke-10 yaitu factitious, disebut juga sebagai gangguan buatan. Jenis gangguan mental ini merupakan sebuah penyakit mental serius yang mendorong penderitanya itu untuk bertindak seolah-olah mereka tuh punya penyakit fisik atau psikologis gitu. Jadi seseorang yang mengidap penyakit ini tuh bisa sengaja memalsukan beragam gejala penyakit buat nerima perhatian. Jadi kayak caper gitu loh. Dan penderita ini juga gak akan ragu buat nyakitin diri sendiri supaya bisa menjalani operasi yang seharusnya nggak perlu dilakuin. Wah, serem juga nih ya. Yang ke-11 yaitu disosiatif. Jenis gangguan mental ini tuh menghilangkan kesinambungan antara pikiran, tindakan, ingatan, sampai identitas. Gangguan ini sering dialami seseorang dengan pengalaman traumatis yang mendalam sebagai bentuk pertahanan diri mereka dari trauma tersebut. Yang ke-12 yaitu stres pasca trauma atau PTSD. Gangguan mental ini disebabkan oleh kejadian traumatis di mana penderita itu bakalan histeris kalau ngelihat kejadian sama atau hampir mirip terjadi yang dia lihat langsung gitu ya. Dan gangguan ini dapat sangat mengganggu aktivitas keseharian penderita dan juga nyebabin tekanan emosional. Yang ke-13 yaitu depresi. Gangguan mental yang satu ini membuat penderitanya tuh ngerasa gelisah, resah, putus harapan, dan juga ngerasa nggak berharga. Kondisi tersebut sering dikaitkan dengan bunuh diri karena perasaan putus asa yang berkelanjutan. Jadi membuat penderitanya tuh ngerasa sia-sialah untuk aku tetap hidup. Itu tadi sahabat Alkes beberapa jenis dari mental illness yang memang di video kali ini Airin cuman sebutin beberapa aja karena sebenarnya masih banyak jenis-jenis dari mental illness dan aku juga menjelaskannya secara singkat-singkat aja ya, kayak highlight-highlight aja. Di video berikutnya aku bakalan membahas secara lebih detail kenapa sih kok bisa kena itu, kira-kira pengobatannya seperti apa, gejalanya seperti apa. Nah tapi ini bakalan aku bahasnya per jenis gitu ya. Kalau ini kan kayak aku cuma sebut-sebutin aja nih beberapa mental illness yang sering terjadi. Ya semoga kita selalu sehat ya. Tapi memang kalau ngomongin tentang mental illness itu kita nggak boleh menyepelekan. Karena memang kalau dibiarkan itu bisa membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Tapi bukan berarti kita juga dengan gampang menjudge, wah kok aku cemas ya, jangan-jangan aku kena mental illness. Ih kok kamu gak suka makan sih, jangan-jangan kamu mental illness. Kita juga gak boleh terlalu gampang ngejudge orang seperti itu ya sahabat Alkes. Kalau memang ngerasa kok kayaknya aku ada tanda-tanda, kok kayaknya temen aku ada tanda-tanda, nah sebaiknya kita berkonsultasi ke ahli gitu. Karena untuk menyatakan kita tuh terkena mental illness atau enggak itu pasti ada metode-metodenya tersendiri yang dimana itu hanya ahli yang bisa menentukan gitu deh.
Anyway, thank you for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Kalau misalnya kamu ada request, pingin Airin tuh bahas apa, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga @alatkesehatanid_official. Sampai ketemu di video selanjutnya ya sahabat Alkes. Airin Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin.